Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadithan nabiyyin mustafa fil ihtida'i mithlan nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah alladzi ata'a asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'uts bil mu'jizat wa ala alihi mashabihi tilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Amma ba'du. Para santri sekalian, baiklah mari kita lanjutkan kajian kita tentang hadis keutamaan ilmu yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaiton min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Faqihun utawi wong kang alim faqih, orang yang alim ilmu syariat, ay alimun bi ilmi syariat, orang yang ahli dalam bidang ilmu syariat. Wahidun kang siji, mutawariun kang wirai. Seorang alim fikih, seorang alim, orang yang ahli ilmu syariat, yang wirai, maksudnya wirai, mutakallifun bitarkil maharim fahuwal mubtadi fidhalik. Maksudnya adalah orang yang betul-betul wirai, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal-hal yang hukumnya syubhat. Iku asyadu luweh abot, luweh berat ala syaitani ing atase setan, min alfi abidin ketimbang 1000 wong kang ahli ibadah, mujtahidin kang tenanan, tapi jahilin kang bodho, warain kang wirai. Nah, seorang yang ahli ilmu syariat, ya, alim, satu orang saja itu lebih berat bagi setan, dalam arti berat untuk menggodanya, berat untuk digoda bagi setan. Bagi setan itu sangat berat daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Pokoknya sholat ya sholat, ya sholat ya sholat, puasa ya pokoknya puasa, sahur buka, sholat waktu sholat ya sholat. Dia tidak tahu tentang ilmu syariat, tidak memahami maksudnya. Nah, jadi seorang yang alim itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Maka dari itu yang namanya orang alim, kiai, ulama itu godaannya pasti lebih berat daripada orang biasa. Ya. Santri itu godaannya sedikit, tapi kalau sudah jadi kiai, jadi ustadz, godaannya luar biasa. Ya, godaan setannya itu lebih kuat, lebih dahsyat menggoda kiai, menggoda ustadz daripada yang cuma yang menggoda santri. Santri itu yang setan kecil-kecil, ya, kerucu-kerucu. Tapi kalau sudah jadi kiai, jadi ustadz, setannya itu gede-gede. Jadi kalau istilah dalam bahasa kerennya, bahasa kinayahnya kalau dalam Arab, itu semakin pohon tinggi menjulang, maka akan semakin dahsyat angin menerpa. Nah, itu semakin alim seseorang, semakin pintar seseorang, ini godaannya luar biasa. Ya, setan itu menggoda baik lewat kesombongan, ya. Orang yang ahli ilmu, pinter, ya, sekolahnya pinter tuh biasanya sangat rawan untuk menyombongkan diri. Ya, sombong, merasa lebih bisa, merasa lebih pandai, merasa dapat juara. Beda dengan orang yang biasa-biasa saja. Maka setan yang menggoda ya biasa, paling ya malas belajar, itu aja. Nah, tapi kalau orang alim, waduh, luar biasa. Digoda kesabarannya, ya, digoda tawakalnya, ya, harus sabar, tawakal, nggak ada yang bayar, ya, kiai itu.
Nah, itu jadi godaannya besar. Maka dari itu orang yang ahli ilmu agama itu lebih dahsyat setannya menggoda daripada yang biasa-biasa saja. Ini menunjukkan betapa luar biasanya derajat orang yang berilmu, ya, orang yang memahami ilmu agama. Bukan berarti kalian harus enggak usah ngaji biar setannya kecil-kecil. Enggak. Ini derajat di sisi Allah ini beda. Kalian ingin derajat di sisi Allah enggak? Ingin mulia di sisi Allah enggak? Nah, jadi jangan salah paham ya, bukan berarti ini lebih baik jadi orang bodoh daripada orang alim, tidak. Orang bodoh ya tempatnya ya cara gampangannya ya jadi rumput lah balik, diinjak-injak setan. Tapi kalau tinggi menjulang, ini setan bingung ya. Ditiup angin dari barat, dari timur, dari selatan. Paling yang bergoyang cuma atasnya ya, tapi pondasinya kuat. Beda dengan rumput diinjek-injek terus. Ya, ini hanya kosakata. Jadi lebih baik mana? Ya lebih baik jadi orang alim. Kalau namanya orang alim berarti kuat imannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan di hadis selanjutnya, fadlul alimi, adapun keutamaan orang alim, alal abidi, terhadap orang ahli ibadah, iku kafadlil qamari, kaya keutamaane bulan Lailatul Badri ing dalem malam purnama. Tuh orang alim tuh diibaratkan keutamaan bulan purnama. Ala sairil kawakibi, ngalahke sekabehane bintang-bintang. Itu keutamaan, itu ibaratnya. Jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya, al-amilu bi ilmihi, mengamalkan ilmunya, itu diibaratkan bulan purnama yang mengalahkan bintang-bintang. Nah, ini luar biasa keutamaan orang alim. Maka kepada para santri sekalian, ya, teruslah belajar, tuntutlah ilmu, ya, semampunya, sekuatnya, ya, usaha dengan sungguh-sungguh, ya. Menuntut ilmu itu berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mencari, tapi menuntut itu harus dapat. Nah, berapa yang didapatkan, nah itu urusan Allah. Yang penting kita mencari ilmu, jangan sampai putus di tengah jalan. Seperti keadaan sekarang, walaupun dalam keadaan COVID-19, tetap niatnya jadi santri. Ya, anggap saja hidup di pondok lah ya. Di rumah tetap seperti di pondok, yang ngaji, jangan sampai terus tidak ngaji. Sholat berjamaah, ya. Kalau habis maghrib baca yasin, ya. Habis subuh baca waqiah, itulah. Jangan terus losdol, ya. Kata salah satu wali santri kemarin bercanda, ya, losdol itu maksudnya belas tidak ngapa-ngapain. Sholat harus diuprek-uprek, jamaah tidak pernah, baca Quran tidak pernah, pegang Quran aja tidak pernah. Nah ini jangan, ya. Walaupun di rumah, keadaannya tetap di rumah, tetap kalian itu adalah thalibul ilmi. Derajat sampean itu, derajat kalian itu penuntut ilmu. Jangan sampai niat putus, ya. Karena ini sangat disayangkan, 1001 orang yang bisa menuntut ilmu dari sekian puluh juta penduduk Indonesia. Ini sekian persen saja yang jadi santri. Maka beruntunglah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maning taqala ya ta'allamu ilman ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Rasulullah pun mengatakan, man utawi sapa wong iku ing taqala, ngalih atau pindah atau berjalan ke suatu tempat, ay tahawala masyian aw raqiban, baik berjalan atau naik kendaraan, min mahalihi ila mahalin akhar, ya, dari rumah menuju tempat majelis ilmu, dari rumah menuju sekolahan, ya. Liya ta'alama, karena tujuannya ingin belajar. Liya ta'alama, krono arep belajar sapa man ilman ing ilmu. Minal ulumi, saking pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syariat, ya. Tujuannya ingin belajar ilmu syariat, ghufira mongko di ngapura lahu kedue man apa ma taqaddama dosa-dosa, apa ma perkara ta dosa taqaddama kang wis dhisik,
apa maming dambihi saking dosane man as-saghairi kang gedhe kang cilik-cilik. Jadi sampai kapan qabla ayah tua ing dalem sadurunge ento melangkah sapa man. Jadi kalau sudah niat ingin mondok, niat ingin ngaji ya, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum kaki ini melangkah. Maka niat itu kuncinya ya. Sudah kalian pelajari mungkin ya, yang anak-anak yang santri lama di hadis arba'in itu ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari segala sesuatu tergantung niatnya, maka seseorang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka selama pandemi ini jangan sampai niat berhenti mondok. Wis mondok enggak, wis gak mondok iki prei. Saya masih ngaji, saya masih mondok lewat online, lewat YouTube. Nah, jangan sampai diniati terus nggak ngaji lagi. Sayang ya, langkah kaki kita sayang. Jadi niat, walaupun kalian di rumah tidak di pondok, tapi niatnya tetap mondok. Apapun aktivitas di pondok dulu tetap kalian jalankan, maka pahala sampean sama seperti saat mondok. Ya. Dan tetap berdoa semoga wabah bala ini segera berakhir dan kita mungkin bisa berjumpa kembali bersama teman-teman, hidup bersama ya. Kita doa bersama, kita istighosah bersama, rotibul hadat bersama, yasinan bersama, tahlilan bersama, sholawatan bersama, al berjanji bersama, marhabanan bersama. Kita rindu semua itu, waqiahan bersama, sholawat badar kalau ahad pagi itu ya sangat menyentuh gitu. Ya, dan lain-lain. Insyaallah mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita semua lekas hidup normal seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu kajian hadis, ini masih banyak ya hadisnya ya. Sedikit-sedikit saja, tetap semangat mencari ilmu, jangan pernah putus berniat. Jangan pernah memutuskan niat dari mencari ilmu ya, karena kerugian yang akan kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.